Selamat malam, salam menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowantah episode 226 dengan judul Sang Moho Prabu Dewa Esa. Sambil menunggu Mas Agung Bimo Sutejo dan bahasannya masing-masing. Halo Mbak. Halo. Halo. Gimana kabarnya Mas? Baik Mbak. Tidak terlambat hari ini nggih Mas nggih. Iya. Pulang Mbak. dari Tapi lumayan capek ya sih. Loh Mbak nggak pakai yang dari Bu itu? Loh, Dari Pak pakai Anam. dong Mas. Pakai dong Mas. Oh beda ya warnanya ya, aku muda. Sama Mas. Tuh. Oh iya. Beda kamera Mas. Aku biru muda Mbak. Beda apa Aku enggak? biru muda. Sih? Mbak Vicky juga. Ya itu Mbak. Oh, Mbak Vicky Halo juga. Mas. Oh beda semua berarti warnanya. Oh beda. Ada beda. Sama Mas Agung sama aku. Oh, nggih. Beda. Atau karena gelap ya? Oh. Omeng enggak tahu Mas. Itu sebenarnya juga muda. Ini juga biru muda. Terima kasih kepada Pak Anom sama Bu Anom ya yang sudah ngirimin saya gitu. Sama. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini ada saya Gimana Bali. Oke. Yang bisa kelihatan jelas. Ini tuh punya aku. Yang bener-bener barusan sampai. Punya aku tuh bener-bener barusan sampai 15 menit yang lalu tuh baru aku ambil tuh dari lantai bawah. Oh. Aku pikir tuh gak bakalan bisa dipakai pas di live sekarang. Ternyata ini bisa kekejar. Aman kalau gitu ya. Aman. Gimana kabarnya Mbak Vicky? Kabarnya Mbak, aku lupa belum makan. Makanya aku makan sambil makan. Aku juga sambil makan dong. Ini bawa roti. Nggih. Ini juga bawa roti. Cuman rotinya kotak. Mau ngobrol cerita-cerita dulu atau mau langsung ke slide ini kita? Bentar Mbak. Tak ambil benar-benar. Mungkin ada Mas aku mau menyapa ini Mas. Mau menyapa yang katanya udah selesai. Tahu nggak Mas kabarnya ada yang udah sembuh dari sakitnya Mas? Pak Wawan. Si KT itu loh Mas. Bukan. Nah, kenapa ngomongin Pak Wawan? KT. Siapa? KT. Ayam KT. Oh. Kok lali ya? Kok lupa. Kuntilan dari kiri Mas lali lagi. KT di Kuntilan kan Mbak? Lali Mbak aku Mbak. Parah banget Mas. Itu kan jari ini sembuh Mbak. Ini jari sembuh dari tenan pot itu kan gendong toh. Emang. Oh ya hari ini ada beberapa teman yang ekspedisi ke daerah Tangerang Mbak tadi. Oh ya? Kayak apa Mas? Bekas petilasannya Ki Pitutur Jati sama Jati Pitutur. Itu Sabdo Walan Noyofinggo zaman kerajaan sebelum Majapahit ya. Tempatnya sih ketemu, tapi ada yang aneh Mbak di sana. Dari Google Earth itu tempatnya kelihatan panjang dan luas, tapi begitu datangnya sempit. Berarti kan ada daerah yang
ke foto lewat satelit tapi nggak jadi lihat di lokasi ya. Mm-mm. Nggak bisa apa namanya, eh, ditembus kenyataannya gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau nggak salah Mas Rama, Mas Eko, Pak Arso sama Bu Susan berempat. Hmm. Bisa di ini ya. Kok tumben barusan tadi Mas ekspedisinya atau kapan? Barusan tadi pagi. Tadi pagi. Hmm. Tadi pagi. Semangat nggih, Mas? Soalnya Bali udah ekspedisi Mbak, Surabaya udah ekspedisi. Nggih, nggih, Mbak. Cuman kan kalau yang di Bali cuman piknik, Mbak, nggak ekspedisi. Apa? Cuman Pindah piknik, makan. pikniker, pindah makan. Oke, Mas mungkin Udah. Oke. intermezzonya udah karena aku udah selesai makan. Ini belum habis. Kilat. Nggak apa. Egois. Aku Masih ada apa lagi egois Mas? video aku. Egois Mm-mm. sekali apa? Masih ada lagi. Oh, aku masih ada juga, tapi buat nanti lah. Enggak selama malam. Nanti supaya aku masih bisa makan nasi. Oke, Mbak kita ke slide. Siap. Mas ya. Hmm, hmm. Atlantis series ke-226. Sang Mahaprabu Dewa Esa. Slide pertama. Sang Mahaprabu Dewa Esa adalah putra dari Sang Mahaprabu Brahmakadi dari Kerajaan Giling Wesi. Dia yang ada di akhir zaman Kolobrowo dan memulai awal zaman Korotirto. Kalau versiku ya. Lanjut, Mbak. Yang kedua, beliau hidup di akhir zaman Kolobrowo. Karena beliau yang memulai zaman Korotirto. Kalau yang memulai itu gitu. Ayo, Mbak. Slide ketiga, ibu dari Sang Mahaprabu Dewa Esa bernama Dewi Seketi. Kata aku ya. Tapi kan orang lain mau beda ya terserah. Ayo, Mbak. Slide keempat, Dewi Seketi adalah dewi dari Kayangan yang merupakan putri dari Sang Hyang Batara Maha Iswara. Iswara itu artinya anugerah ya. Tapi yang membagikan anugerah gitu kan maksudnya. Lanjut, Mbak. Slide kelima, sebelum dinobatkan menjadi Sang Mahaprabu, Pangeran Dewa Esa punya pusaka yang bernama Kolomisani. Artinya dia kalau melakukan apa-apa hanya satu kali. Jadi tidak pernah melakukan sampai 2 kali. Lanjut, Mbak. Slide ke-6, karena memegang pusaka ini, maka beliau kalau makan tidak pernah nambah. Jadi mengambil selalu seperlunya, satu piring tidak pernah lebih. Dari macam kan kalau misalnya itu satu kali. Apa-apa diambil satu kali. Lanjut, Mbak. Slide ke-7, tapi beliau makan 2 kali sehari, jadi bukan 1 kali sehari. Apalagi 1 kali setahun jelas enggak banget ya. Lanjut, Mbak. Slide ke-8, selain itu, jika melakukan apapun, pasti akan dipikirkan dengan cermat, karena hanya akan dilakukan 1 kali tanpa pernah diulang-ulang lagi. Karena sejak kecil dilatih untuk melakukan apa-apa yang sesuai dengan sabda jati. Jadi kalau mengatakan apa-apa itu cuma 1 kali, nggak boleh diulang lagi. Lanjut, Mbak. Slide ke-9, karena hal tersebut, maka Sang Hyang Weneng menitipkan pusaka kadewatan untuk pertama kalinya yang bernama Kunto Wijoyo Danu. Jadi kalau di zaman Kolobroto itu dipegang sama Adipati Karno, tapi kalau di zaman itu dipegang oleh
di zaman akhir Kolobrowo atau di awal Kolotirto dipegang oleh Mahaprabu Dewa Esa. Ayo Mbak. Oke. Slide ke-10, Pusaka Kunto Wijayadanu nantinya di zaman Purwo pas sampai zaman Kolobroto akan jatuh pada Adipati Karno. Udah dijelasin, dilanjut aja Mbak. Slide ke-11, jatuhnya Kunto Wijayadanu itu karena keteledoran Sang Hyang Batara Narada yang salah mengidentifikasi Adipati Karno yang dikira Arjuna oleh Sang Hyang Batara Narada. Jadi itu semua karena gangguannya Bathara Surya ya, dibikin silo sekali sehingga Bathara Narada salah. Lanjut Mbak. Slide ke-12, kesalahan itu karena tindakan salah dari Sang Hyang Batara Surya yang ingin agar anaknya si Adipati Karno yang memegang pusaka Kunto Wijayadanu. Udah dijelasin, nanti lanjut aja Mbak. Slide ke-13, dan Mahaprabu Dewa Esa tidak pernah menggunakan pusaka Kunto Wijayadanu sama sekali karena pusaka tersebut hanya boleh digunakan satu kali dan setelah itu harus dikembalikan kepada Sang Hyang Wening. Maka beliau punya, tapi tidak pernah dipakai. Lanjut Mbak. Slide ke-14, dan kekuatan dari pusaka tersebut yang sangat menakutkan karena bisa merusak dan menghancur leburkan Arcapada hanya dengan sekali pukulan. Tapi hanya bisa digunakan sekali, jadi bukan seperti pusaka-pusaka yang lain dah. Lanjut Mbak. Slide ke-15, jadi godaan paling kuat saat itu adalah bagaimana agar tidak terpancing emosi untuk menggunakan pusaka Kunto Wijayadanu. Kalau untuk ukuran aku susah gitu Mbak, karena aku orangnya rasa sabaran. Karena beliau yang sama-sama nggak sabaran tapi tetap lebih sanggup daripada aku. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-16, padahal Sang Mahaprabu Dewa Esa adalah orang yang paling tidak sabaran sama sekali. Mirip sama kita kayak yang Mbak nggak sabaran. Lanjut Mbak. Slide ke-17, karena kesabaran memang satu-satunya yang tidak beliau miliki. Jadi beliau sebenarnya mudah terpancing emosinya. Jadi di tanah Jawa ini kalau dikatakan dasarnya adalah kesabaran itu enggak banget ya, karena lihat aja yang ketepatan yang katanya punya ilmu manunggaling kawula Gusti itu si Werkudara. Sejak kapan ada ceritanya Werkudara sabar? Ora ono. Jadi sabar bukan sebagai patokan ya di sini. Lanjut Mbak. Slide ke-18, maka mulai zaman beliau menjadi Mahaprabu ditetapkan agar Mahaprabu harus punya jarak terhadap rakyatnya. Karena bahaya kalau beliau ngamuk, maka lebih baik pasang jarak sendiri supaya tidak membahayakan rakyatnya sendiri. Lanjut Mbak. Slide ke-19, dan semua yang akan disampaikan kepada beliau harus melalui Mahapatihnya. Jadi tidak pernah secara langsung, harus lewat orang lain. Tapi orang lain yang sanggup ketemu beliau, karena tidak semuanya sanggup ketemu beliau. Lanjut Mbak. Slide ke-20, jadi beliau tidak akan mendengarkan langsung apa yang disampaikan kawulonya kepadanya. Tapi bukan berarti beliau tidak bisa mengcross-check langsung di lapangan ya, walaupun tanpa mendatangi masyarakatnya. Lanjut Mbak. Slide ke-21, tapi semua harus lewat Sang Mahapatih. Pokoknya yang kalau ada laporan harus lewat beliau, Mahapatihnya, tapi beliau bukan berarti tidak tahu kalau patihnya berbohong atau gimana gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-22, dan untuk mengecek kebenaran laporan dan permintaan dari rakyatnya, maka beliau mempunyai 2 orang nasihat. Penasihatnya itu yang sebenarnya didatengin tadi, yang dicari sama Pak Arso tadi. Pak Arso, Bu Susan, Mas Eko, sama ini Mas Rama. Lanjut Mbak. Slide ke-23, penasihat tersebut bernama Juru Diah Punto dan Juru Diah Prasonto. Ini sebenarnya sama aja dengan Pitutur Jati dan Jati Pitutur, walak-walikan jeneng tuh Mbak.
tapi satu Hmm. sampai dua orang gitu. Hmm. Lanjut, Mbak. Slide ke-24, Juru Diah Punto merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Antigo dan Juru Diah Rasonto merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Ismoyo. Maka kalau di Mojopahit itulah yang namanya Sabdo Palon sama Nayo Genggong gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-25, sehingga Sang Mahaprabu Dewa Esa tidak akan bisa ditipu oleh Mahapatihnya sama sekali. Nah, karena beliau diikuti oleh dua orang yang termasuk dalam jajaran Sang Hyang Toto Winanci. Lanjut, Mbak. Slide ke-26, dan Sang Mahapatih Brahma Kusumo juga tidak akan pernah mau menipu beliau karena merupakan adik yang sangat beliau sayangi. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-27, meskipun Mahaprabu Dewa Esa tidak sabaran, namun beliau sangat dekat dengan Sang Hyang Toto Winanci. Ya, minimal ada dua yang mengikuti beliau kan. Minimal ya, yang kalau di Mojopahit pakai nama Sabdo Palon sama Nayo Genggong. Slide ke-28, beliau juga dimomong oleh Sang Hyang Maharani. Sehingga kalau begini kan paling tidak tiga dari Sang Hyang Toto Winanci. Tapi kalau ada Bedoro Ismoyo kan berarti Bedoro Kanesren juga. Jadi pasti empat dari Sang Hyang Toto Winanci itu jangan ngikutin beliau. Lanjut, Mbak. Slide ke-29, sehingga paling tidak ada 3 dari Sang Hyang Toto Winanci yang ngomong Sang Mahaprabu Dewa Esa. Yang terlihat itu. Tapi paling tidak kalau dimomong sama Bedoro Ismoyo itu pasti Bedari Kanestren juga. Dan Bedari Kanestren itu kan palenggahannya Sang Hyang Menang. Jadi ya pasti dari Sang Hyang Menang ke bawah itu pasti ngikutin. Lanjut, Mbak. Slide ke-30, dan karena pemegang kunci atas waktu di Arcapada adalah Sang Hyang Bathari Maharani, maka segala perubahan zaman di Arcapada beliau sangat paham. Karena beliau yang pegang kendali atas itu semua. Mau maju atau mundurin terserah sama beliau. Karena ini sudah 30, jadi disclaimer dulu. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun Kutapa Angin atau tim YAR tadi karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Terus ini semua cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya ya jangan dipercaya, cuma dongeng kok dipercaya. Oke, Mbak, monggo dilanjut. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjojo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sudjojo saja atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Sudjojo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sudah, monggo Mbak. Terima kasih Mbak Vicky, Mas. Malam ini kita tidak ada kiriman video disclaimer di DM-nya akun ARC. Jadi kita tayangin disclaimer anak-anak aja nih. Monggo. Oh, boleh Mbak. Di sini. Itu Isa urut ya, ini miring gitu. Dari tingginya dari ini sama gini gitu, Isa urut ya. Benar-benar. Tak garis gitu loh, orang-orang deglong gitu enggak. Nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja. Oke, sampun. Monggo, Mbak Vicky. Apakah ada pertanyaan? Oke. Aku tuh ada pertanyaan, Mbak. Bentar. Contoh kanan kemana ya? Coba kita lihat. Oke, ini Mas. Ada beberapa pertanyaan, tapi paling nggak tak bagi, Mas. Tak bagi, nggak tahu nanti lihat. Ya, Cikon. Yang pertama, kurungan kan sudah jebol. Tapi sebenarnya yang punya kurungan itu beneran punya jamur dipo dalam jumlah banyak atau hanya fiktif belaka, Mas? Dua, Mbak. Tapi tidak seperti yang dia ceritakan, jumlah dan kualitasnya ya. Jadi
punya, Karena kenapa tapi Mas? tidak sebanyak itu gitu. Tapi tetap dalam jumlah yang berbahaya sih. Punya, tapi tidak sebanyak itu gitu ya. Makanya dia juga agak tidak langsung berani untuk saat ini kan kalau berdasarkan undang-undangnya dia harusnya dia sudah ngetahui jamur tiba berarti ngerawani dong gitu. Apalagi Mbak? Hmm. Loh, nggak undang-undangnya emang ngomong gimana Mas? Dalam Ya kalau negara dia dalam hal diserang ya dia harus menggunakan itu Mbak. Menggunakan senjata pamungkas kalau negara dia diserang. Karena sekarang kan posisinya jebol kurungan ke arah dia kan. Mm-mm. Iya ya. Berarti sebenarnya dia nggak punya alasan untuk nggak menggunakan itu ya kan Mas? Iya, dia tidak punya alasan untuk tidak menggunakan itu. Ini nyatanya rawani gitu loh. Hmm. Kalau menurut ini ARC, kira-kira apa Mas alasannya Mas? Ketidakberanian itu Mas? Aku Mbak ya mencurigai satu hal bahwa Hmm. dari pihak lawannya dia yang mempersenjatai yang sekarang negara yang dia serang itu kayaknya Hmm. sudah masang jamur tipe di negara yang dia serang gitu. Jadi suatu ketika ini gunakan ya gitu loh Mbak. Kalau dia duluin Hmm. artinya Hmm. jaraknya sudah sangat dekat gitu loh kalau kalau misalkan wilayahnya dia kejebol gitu. Jadi kalau misalkan negara kecil ini nanti wani wani ngawur itu Mbak mereka udah pegang Berarti sih. jadi berarti bisa konotasikan kalau dia kalah start juga ya nggak sih Mas? Iya, pertama gitu. Hmm. Terus yang kedua itu kan masalahnya ingat loh, dulu kan negara itu pernah bagian dari negara yang gede ini, Mbak. Pernah pernah ya Hmm. di zaman dulu ya. Artinya di negara Hmm. itu juga pernah jadi tempat ini basis jamur tipe yang punya negara ini. Walaupun Hmm. pada akhirnya dikembalikan, tapi apa ya tipe balik ke kabeh? Apakah mereka nggak bisa bikin? Buktinya di tempatnya Pasti bisa. negara kecil itu masih ada reaktor nuklir itu reaktor untuk pembangkit listriknya itu masih menggunakan seperti itu, Mbak. Jadi Hmm. ini juga punya, Mbak. Tapi jumlahnya ping satuan, nggak nyampe 10. Tapi itu lumayan, Mbak. Kalau kalau negara kecil ini nekat, bagaimanapun juga ya ribut tenan, Mbak, repot tenan. Di bawah 10 sih punya masalahnya. Ditambah yang Hmm. dikirimi dari Hmm. negara gede itu ada banyak, Mbak. Hmm. Hmm. Berarti sebenarnya ya udah ini ya, maksudnya posisinya udah tinggal siapa nih yang nyelutukin api gitu kan Mas, sekarang siap membara. Iya, dia nggak mungkin berani, Mbak. Yang ini mesti Scott Sanding Sumber nanti yang akan diduluin. Karena kalau dari situ kayaknya Hmm. dia tidak mau ambil risiko toh. Hmm. Karena Hmm. pada saat awal mengadakan serangan kan dia tidak menduga kalau ternyata negara yang diserang itu punya Hmm. dan tidak menduga juga negara yang bantunya malah akan ngasih itu juga gitu loh, Mbak. Hmm. Hmm. Gitu, Mbak. Berarti di berarti ini Mas, itu kenapa kelemahannya dia nggak bisa lihat masa depan Mas? Harusnya bisa ya supaya preventif. Iya, Berarti iya. kan itu Menurut aku, salahnya dia sendiri kenapa nggak bisa, iya. Mas? Ya memang negara seperti itu kan hanya mengandalkan sisi teknologi kan, berarti kurang menyantol, Mbak, yang jelas pasti Hmm. negara kayak gitu. Hmm. Iya, oke. Terus terus kira-kira itu eh, mungkin nggak sih Mas pemilik kurungan itu tuh berani mengeluarkan jamur dipo? Kalau menurut aku risikonya terlalu tinggi, Mbak. Walaupun dia punya banyak, tapi ini sekarang masalahnya lawannya punya kalau hanya di bawah 10 aja pasti punya gitu loh, Mbak. Risiko ibu kotanya dia bisa habis Hmm. loh. Dengan satu saja udah bisa Hmm. habis loh satu ibu kotanya dia. Hmm. Hmm. Jadi dia mungkin tidak akan menggunakan itu Hmm. di dalam perang ini gitu, Mbak. Kudune loh. Hmm. Tapi
dia akan ke pihak lain. Tapi ya ada Hmm. kemungkinan kalau dia nekat atau pasukannya mungkin di luar kendali dan jalur komunikasi terputus bisa aja digunakan, Mbak. Karena kan udah diatur di undang-undangnya ya Mas, Iya. jadinya ada ibaratnya ada kartu untuk bisa ngakses kan kalau Iya. berdasarkan undang-undang itu. Tapi aku tuh bingung Mas, dari sekian banyak hal yang bisa ditandur, kenapa pada suka menanam itu jamur dipo? Karena mereka merasa kalau menanam itu tuh menjadi lebih kuat daripada yang lain gitu loh, Mbak. Merasa tidak terkalahkan Hmm. dan merasa negara lain akan takut gitu. Tapi kira-kira mereka tuh mikir nggak sih Mas kalau eh, menanam itu tuh juga jadi bumerang untuk mereka sendiri gitu loh. Karena khususnya kalau misalnya ada kebocoran atau tiba-tiba ada human error, kan itu bisa banget kena ke mereka gitu loh. Ya mereka kan mikirnya nggak begitu, Mbak. Wong nyatane pasukan mereka aja mati akeh ya ora peduli gitu, Kak. Yang penting kan Iya, sing kongkonan ora mati, Mbak. Kalau bagi mereka iya, kan iya. gitu. Iya. Yang penting kongkonan Mm-mm. ora mati. Rakyatnya entek ya ora apa-apa gitu kan. Wong ya setengah kaya menungso. Neng, neng di menungso Kaya repot. kaya menungso. Lah iya. Lah iya. Oke, oke, oke. Repotnya emang ya. Nek ngomong-ngomongan bahas jadi menungso ya repot Mas. Terus apakah juga akan ada negara kedua yang diminta menggunakan jamur dipo sebagai permulaan oleh pemilik kurungan, Mas? Mungkin nggak, Mas? Ada, Mbak. Ada. Ada dua ya yang di Asia Timur Raya yang diminta memulai. Kalau nggak itu, yang kedua yang di sini, Mbak. Yang sekarang lagi jarine arep bales sing rawani itu loh, Mbak. Yang jarine arep bales. Kita Hmm, sampai sekarang rawani gitu. berarti pokoknya mau kayak gimana pun dan siapapun yang akan ibaratnya panen jamur dipo atau mau bagi-bagi jamur dipo itu, yang penting konteksnya jamur dipo muncul, gitu kan, Mas? Yang penting kan itu Iya. kan, mau siapapun, ya kan? Hmm. Terus Mas, kalau keadaan itu akan sesuai dengan pernyataan Ki Lurah Sabdo Palon yang akan obat-obat dari sanding sumber Mas. Kalau kayak gitu Mas berarti. Ya iya. Makanya kan hari ini Pak Arso golek nggone toh, Mbak. Mencari bekas tempatnya di mana sih Kilurah Sabdo Palon sama Noyo Benggo berada gitu kan. Yang jelas tempatnya ketemu sebenarnya, cuman masalahnya ke pinpoint titiknya itu yang belum, tapi paling tidak tinggal jangkauan mungkin 3 meter 4 meter gitu loh. Gitu. Hmm. Karena emang alang apa rumputnya tinggi dan pohonnya banyak, semak belukarnya tinggi gitu loh di area itu tadi. Hmm. Dan itu merupakan tanah punya orang, jadi di tembok tinggi juga. Jadi untuk memasuki lokasi itu juga harus ada izin dari yang punya tempat gitu kan, Mbak. Jadi nggak bisa banyak orang. Hmm. Terus apakah nantinya pemilik kurungan juga akan berani mengeluarkan jamur diponya, tapi bukan yang pertama, karena dia takut sebagai pihak pertama yang menggunakan jamur dipo Mas, kayak dia kayak mancing-mancing gitu nggak sih Mas? Ya dia tidak akan menggunakan yang pertama, tapi setelah ada yang lain dia baru gunain gitu loh, Mbak. Karena dia akan melihat dulu efek internasionalnya bagaimana terhadap negara pengguna itu gitu kan. Hmm. Jadi ya Jadi jalan dia jireh, Mbak. oh, tes ombak ya Mas ya berarti dia ya? Ya, tes Mbak. Tapi dia ngorbankan banyak anak buahnya dia gitu loh. Aku bingung besok pertanggung jawabannya gimana ya kayak gitu ya? Repot loh Mas. Ya itu urusannya Gimana itu? urusannya dia. Ya, iya emang bukan urusan kita, urusan dia. Cuman aku eh, barusan kepikiran aja, Memang sebersit kepikiran. Terus tidak Mas, akan mudah, Mbak. apakah negara-negara apa Mas? Tidak akan mudah yang jelas untuk nantinya itu karena minimal sampai dengan hari ini aja korban udah banyak itu loh, Mbak.
Ya itu makanya. Terus Mas, kira-kira berdasarkan versi ARC ini Mas ya, negara-negara di tanah Murup tuh apakah udah siap untuk jamur dipo Mas di titik sekarang ini? Siap siap kudune siap Mbak, tapi beberapa negara sudah mempersiapkan itu memang. Hmm, Dan sekarang ini pokoknya mereka ini kalau misalkan secara undang-undangnya negara yang punya kurungan ini harusnya wes menggunakan itu gitu kan. hmm. Ini kan orang tapi dengan hari ini mengomong tok wae gitu loh, meden-medeni tok wae gitu. Terus apa yang membuat mereka maju mundur? Maksudnya kayak jalan di tempat tuh karena kenapa Mas? Intelijen mereka melaporkan bahwa negara lawannya punya Mbak, punya Oh jamur jadi tipe mereka Mbak. kayak ini ya, kayak apa lempar-lemparan terus gitu ya Mas ya? Iya, Hmm, kenapa nggak gabrus-gabrus gitu loh? Maksudnya ya udah keluarin aja gimana gitu loh misalnya. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa kayak bingung gitu loh? Karena apa nggak mau? Ya tapi ya sebenarnya aku tanya dan aku sebenarnya udah punya jawaban. Jadi kayak tanya nggak ya? Jadi menyerah gimana? Apakah aku perlu tanya atau nggak perlu tanya? karena pada dasarnya juga dia bukan pemberani Mbak. Karena waktu pas kemarin itu sempat ada kudeta dari orang suruhannya dia kabur tuh Hmm. nyatanya orang wani ngadepi. Mm-mm. Yang jelas tuh dudu satrio Mbak, Ya dudu itu satrio makanya mas perangnya nih masalahnya. buri orang wani ngarep Mbak. Mm-mm. Terus kalau kayak gini mas, eh berarti kan ini kayak tarik ulur gitu kan, karena nggak ada yang mau bertanggung jawab atas panennya jamur depo gitu kan. Terus akan seberapa lama nih pergolakan apa namanya tarik menarik ini gitu loh mas. Padahal kan mau panen, kenapa panen kan happy ya? Kenapa kok lempar-lemparan gitu loh? Panen kok. Tunggu ini Mbak, apa namanya kiriman paket mereka nyampe ke Bolone sing ngarep balas dendam itu Mbak. Hmm, Dan pasti dalam kiriman minggu-minggu paket. depan ini harusnya sudah sampai ya, harusnya minggu-minggu depan ini. Cuman masalahnya kan akan digunakannya kapan gitu kan. Iya. Masanya paketnya itu masih dibongkar muat juga kan mas ya? Harus dirakit, harus apa gitu nih? Harusnya ini posisinya udah bongkar muat Mbak. Itu udah Oh, emang bongkar apa muat, tuh tinggal mas? hmm? Emang itu apa, mas? Udah ngerti Tiga aku Mbak. apa? Oke, oke. Berarti sebenarnya kesiapan mereka tuh ya siap nggak siap memang harus siap. Tapi posisinya mereka juga bingung. Nggak mau ini ya, nggak mau saling. Misalnya nanti kalau misalnya ada apa-apa nggak ada yang mau ini oke ini aku gitu. Guru-gurunya datang dari aku juga mereka nggak mau. Terus kalau kayak gini terus ya kayak buang-buang energi ya nggak sih mas? Sebenarnya kayak marah tapi nggak diselesaiin permasalahannya gitu loh. Iya, Iya kan? memang. Tapi ada semua itu ada batasnya toh Mbak, bahwa Ya. batas tentang masalah jumlah pasukan, jumlah senjata, sama ini toh apa masalah keuangan dan segitu. Mm-mm. Tapi kita korbannya makin banyak, emang orang tua dari anak-anak yang ikut wajib militer akan diem aja Mbak. Mereka pasti rame Nggak lama-lama mungkin kan. sih. Benar pasti sih. Kalau orang pasti. Berarti, Sing kongkonan ini rawani aduh maju terus gitu loh. Maju sing dijoke wong liya terus gitu loh. Misalnya kan, iya mas. wong liya harus Iya. harus mau membela dia sampai mati, sementara dia sendiri kalau ada apa-apa kabur gitu. Orang lain nggak boleh kabur. Dia kabur. Repot ya mas. Aku tuh heran ya. Tapi ya gimana ya? Ya juga bukan menungso, ngukur mirip menungso. Ya iya gue makanya
makin kelihatan tuh nek ming kaya menungso gitu. Nah, ngomongin koyo menungso, Mas. Ngomongin koyo menungso. Kan ada true loh, Malen. Ada tuh makhluk-makhluk yang mengatasnamakan dan membanggakan dirinya bahwa mereka adalah keturunan dari eh, bangsa Munyuk, Mas. Ya kan? Ya, Nah, pertanyaannya, kan sekarang lagi banyak isu tentang virus-virus munyuk ya Mas, munyuk dan sejenisnya. Nah, pertanyaannya lagi, eh, apa namanya, yang itu nanti tuh akan separah apa? Terus yang kena itu tuh kayak gimana? Apakah karena mereka bangga bahwa mereka itu tema anak turunnya, jadi mereka akan otomatis kena? Karena dalam arti ya karena munyuk ya udah kena munyuk juga kayak gitu loh Mas. Atau gimana Mas kalau berdasarkan ARC Mas? Gusti kan minuruti toh Mbak. Ora ngakoni Hmm. leluhure tiba malah ngakoni leluhure munyuk emang memang ora dituruti gitu. Nek ora nuruti keliru toh Mbak. Mm-mm. Nggak Bener. seberapa besarnya kan seberapa parahnya kan tergantung dari yang dituruti juga Mbak. Yang dituruti ya. Berarti, Kalau masih terlalu bangga berarti dengan tingkat, ah, temannya itu ya dituruti tenan ya ben sampai 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 dia ngakoni dudu dudu turun terakhir kuwi gitu kan Mbak. berarti semakin dia bangga dengan bahwa dia memproklamirkan kalau dia adalah anak turunnya Munyo, berarti semakin parah kemunyuannya itu ya Mas ya? Iya, Kemunyuan. ya harusnya begitu toh Mbak. Itu adil tuh namanya. Mas, aku jadi mikir, kira-kira nih Mas, grup Serenggi, kalau misal ditandingkan sama grup Munyo, menang siapa ya Mas ya? Tergantung jumlahnya Mbak, karena kalau mereka kan pasti keroyokan Mbak. Iya, tapi bukannya Tapi, Serenggi juga nyeruduk ya Mas ya? iya. Tapi kalau satu banding satu ya 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 si sini iso ning dhuwur wit, si sini ning ngisor Mbak. Jadi kan orang orang iso ini. Tapi sing dhuwur iso balang pedun, sing ngisor iso balang munggah. Cuman itu tak masalah. Iya, Tapi lama, tapi tapi lama pertama. prosesnya. Tapi kan jadi lama Mbak, karena yang satunya bisa balang sama dhuwur, Hmm. tapi eh, tergantung apa yang dia pegang di atas kan. Mm, mm, mm. Iya sih, Jadi benar-benar. masih bisa menang si Munyo masih bisa menang Munyo Mbak. Cuman masalahnya Mm-mm. orang bakal cepet nih satu banding satu, tapi nih keroyokan lah itu gitu perkara nih. Hmm, benar Mas. Ngomongin munyuk dan ngomongin serenggi, aku jadi inget ini udah lama sih. Si celengan, Mas. Apa kabar ya Mas sama celengan ya Mas? Ya? Sekarang kan lagi proses sudah celengan sampai ke ujung batas wilayah Mbak. Hmm, Ayo jadi, delok berita ora nek nonton berita ngerti mesti Mbak. udah, Lagi udah. duda-duda. Aku lanjut berita. Aku lanjut berita, Mas Angga. Dan aku tetap belani sing duda celengan Mbak, karena aku juga seneng buka celengan gitu. Nek buka celengan kan bisa dipanen duitnya gitu loh. Iya, benar sih Mas. Benar-benar. Berarti seru ya, maksudnya gini loh, aku tuh mikirnya ketika kurungannya jebol, yang sebelah sini gimana nih kondisinya? Karena kan aku, ini Mas, karena aku belum sensus ya, keberadaan mereka, perkembangan mereka, gitu. Karena kan aku sibuk dengan diri sendiri ya, jadinya aku nggak tahu perkembangan, Mas. Gitu, kayaknya ketanya, perkembangan gimana nih selama aku nggak nggak sensus nih beberapa lama ini ya, gitu Mas, gitu. Nah, kalau yang bagian situ tuh ternyata udah mau apa bongkar celengan. Terus kalau yang eh, mau kena kok ya Mas apa ya bahasanya sing apik juga tak cari kata-kata yang bagus. Ini nih yang Asia yang apa sih Mbak? Yang itu loh Mbak. Tapi tanpa P Yang gitu ya. ini loh. Tapi tanpa P Nanti, tapi Apa? nanti, nanti Om yang nanya deh. Atau mau Om yang sekarang nanya. Itu
Pokoknya itu Mas, yang tempat daerah di mana Ya, dan dia itu kena kiriman Mas. Gitu loh Mas. bukan Mbak, jenang. Jenang, Mbak. Oh, jenang. Nah, ya, ya kayaknya bagus ya. Lebih melek. Itu nih, menyana pasti melek karena ya, aku emang jijik ya, aku emang jijik. Nah, itu gimana tuh Mas? Kira-kira tuh apakah mereka akan seiring sejalan juga misalnya ini udah bergerak nih sebelah sini, yang kurungan juga udah bergerak. Apakah mereka juga udah mempersiapkan untuk pergerakan pendistribusian si jenang yang itu Mas? Gini Mbak, masalahnya kan anu ya apa mereka mereka ya mereka itu juga tidak mengira tadinya bahwa daerah kecil yang akan mereka rebut itu Mm, mereka pikir cuma punya senjata konvensional gitu kan Mbak. Tapi jangan mm, mm, salah, negara itu negara yang ini bisa bikin microchip dan sebagainya gitu kan. mm, Artinya teknologi di sana tuh sangat tinggi Mbak di negara itu dan mm, ya duwe Mbak jamur tipe di negara itu gitu loh. Makanya ya rada mm, awang-awangan kan meden-medeni mabur lewat apa orang wani nyebrang lewat dure kan. Makanya memang pinggirannya terus gitu. mm, mm. Makanya pernah bakal waninya bisi Mbak. Iki tetap menunggu Mm, yang pertama kali ngetoke jamur tipe dulu karena pengen ngerti efeknya seperti apa yang dimiliki negara lain saat ini gitu loh. mm. Oke, oke, Mas. Terus Mas, ini aku karena kan kemana-mana aku jarang muncul ya kan? Jadi guys semuanya jarang muncul. Jadi aku pertanyaanku berkembang nih. Mas, aku heran ini, apakah daerah-daerah yang pada berkicau ini lagi pada pentas dengan jamur diponya masing-masing, itu tuh apakah mereka itu tuh emang janjian di tahun-tahun yang hampir berdekatan mereka itu bergejolak atau mereka itu tanpa sengaja di waktu-waktu yang bersamaan mereka bergejolak? Sebenarnya kalau berdasarkan versi ALC gimana Mas? Tanpa sengaja kalau bagi mereka Mbak. Tapi memang itu semua harus kenoto udah dari lama gitu. Hmm. Tapi Cuman masalah kalau misal tanpa sengaja bagi mereka, apakah mereka nggak kerasa juga loh Mas kalau daerah sana iya, daerah sini iya, di daerah mana juga iya. Kok kok tanpa sengajanya itu bertepatan gitu loh Mas. Apakah mereka juga nggak sadar atau mereka gimana tuh Mas? mungkin saat ini sadar Mbak, tapi mungkin juga enggak gitu. Karena Jadi karena kan mereka 50-50 gitu. akan pasti akan mengabaikan faktor yang tidak bisa mereka logika atau Mbak. Karena Hmm. ingat Mbak, mereka mikirnya pakai analisa soalnya Mbak. Hmm. Sehingga Iya ya sih. mereka pasti akan mengabaikan banyak hal yang tidak tidak seiring dengan logika mereka gitu. Hmm, hmm. Aku jadi bingung gini Mas. Dulunya kalau semuanya bergejolak seperti itu, apakah mending kita bikin kompetisi bergejolak? Siapa siapa yang paling cepat bergejolak gitu deh. Ya Iya kan? nggak sih? Jadi kita mendukung gitu lah, ayo, ayo cepat sana, udah mulai ini, udah mulai yuk, siapa yuk yang apa sampai di titik finish pertama gitu Mas, mendukung gitu loh Mas. Ya, makanya kan ini paling tidak mereka sudah mengupayakan yang di kurungan toh Mbak, sudah mengupayakan supaya jamur tiponya itu di knockdown dulu di hmm, tepi dudu wetan gitu ya. Hmm, hmm, Sehingga nanti supaya yang menggunakan mereka karena mereka lebih garis keras gitu loh Mbak. hmm, Karena hmm, yang bisa mereka lakukan itu karena yang ini apa namanya bisa ada penerbangan langsung yang juga punya pangkalan hmm, militer di situ gitu kan. hmm. Terus ini Mas, aku jadi heran gini, kalau di daerah-daerah lain sudah bergejolak ya itu mereka nih ibaratnya lagi saingan gimana caranya nggak kalah nih, misalnya nggak kalah dalam arti satunya bergejolak juga ikut gitu, ikut-ikutan lah, nggak mau kalah popularitas lah itu. Apakah di negara Konoha itu juga mempersiapkan untuk ikut serta dalam
pergolakan itu, atau negara Konoha mau kayak gimana nih ambil sikapnya Mas kalau berdasarkan pengamatan ARC Mas? Terpaksa katut, Mbak. Terpaksa katut. Jadi bukan Hmm, mempersiapkan, dia terpaksa katut. hmm, hmm. Karena ada efeknya sampai sini nanti. Kok sini? Sono, Nah, ding. Di rumahku enggak. nah, Mas, pertanyaannya lagi. Tapi kan bukannya sebenarnya di daerah Konoha itu kan lagi apa ini ya Mas, lagi kayak pergolakan antara eh, mewakili rakyatnya atau mewakili eh, ke organisasi yang lain ya gitu Mas. Itu kan sebenarnya juga ada pergolakan. Tapi apakah itu juga akan mengakibatkan seperti daerah-daerah lain yang bergejolak atau hanya flat-flat aja karena cuman menerima efeknya aja dari daerah-daerah lain, Mas? Enggak, tetap bergejolak juga, Mbak. Karena memang ini jelas-jelas ada yang salah urus di awal kan, Mbak, untuk negara ini. Hmm. Jadi dia kan pasti ada efek domino setelah itu, cuman sing kebebanan tanggung jawab ini yang sebenarnya disalahin Ampani gitu kan. Nah, iya sih. Disalahin Ampani gitu. Makanya kan yang Puger udah ngendiko Oke. tuh bahwa bakal ana narendra kang kapenggak ing tenggeknya itu ora mungkin ra dadi, Mbak. Ning jalan Hmm, ceritanya RC ya. Diartikan apa hmm, terserah ya, karena yang Puger ora tahu pakai peribahasa tuh, Mbak. hmm, hmm. Nah, bener, Mas. Terus aku tanya ini, Mas, coba aku balik lagi ke pertanyaannya awal sebenarnya. Jadi sebenarnya begini nggak sih Mas pengertian jonggo itu? eh di jonggo kan disebutkan bahwa akan ada apa namanya keluarnya munculnya jamur dipo. Nah, padahal sekarang yang punya jamur dipo kan juga banyak, tapi kan belum muncul nih dalam arti memang belum dipanen gitu kan. Berarti jonggo itu tuh ngasih tahu kalau nanti ada yang namanya jamur dipo muncul. Masalah nanti di dalam prosesnya itu tuh yang memunculkan jamur dipo itu dari A, B, C, dan E misalnya itu, yang penting endingnya kan jamur diponya muncul kan Mas. Bukan siapa yang memunculkan kan. Enggak sih Iya, Mas? iya. Tapi kalau ngikutin pernyataannya Kelura Hmm? Sabdo Palon kan babat-babat dari sanding sumber itu udah jelas ya, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kan dari sanding sumber. Tapi ingat sumber Mm-mm. itu ada di mana gitu kan masalahnya. Iya, benar-benar. Mas, Mbak, Hah? mumpung Mas membahas tentang sanding sumber nih ke, kira-kira apa nggak Mas alasannya Kilura Sabdo Palon itu untuk babat-babat dari sanding sumber nih ke Mas? Loh, karena yang di sanding sumber itu pasti rumputnya gemuk-gemuk, Mbak. Rumputnya lemu-lemu, Mbak, pasti. Kan coba aja lihat kalau di dekat sungai sama yang menjauh dari sungai gitu. Kalau Oke, kita anggap sungai sebagai sumbernya air ya. Yang mendekat ke oke, sungai pasti rumputnya lebih gede-gede, Mbak. Kalau itu tanah semua ya, tapi bukan di beton gitu misalkan. Itu juga kan makin mendekat ke mata air kan pasti juga begitu, Mbak. Kan gue pakan sapi bendang lemu-lemu sapi nih toh, Mbak. oke Mas, matur nuwun Mas, matur nuwun Mas. Mbak Vicky monggo Mbak Vicky dilanjut. Oke, udah sih Mbak. Itu aja sih Oke, aku pertanyaannya. Mungkin oke. kita lanjut ke slide dulu atau Mbak Umin mungkin ada pertanyaan Mbak. Oke, nanti nanti aja Oming Mbak. Itu tadi kan karena kebetulan Mas membahas niku, jadi Oming Mm-mm. tanyain sekalian. Mm-mm. Oke, Monggo oke, Mbak, nggak apa Mbak. langsung Oke, ke slide. Oke, oke, kita lanjut ke slide ke-31. Maka beliau mempersiapkan putra mahkota sang pangeran Makukuhan agar mulai membangun kapal besar. Dan itu bentuknya bukan kayak kapal ya, bentuknya bulat gitu. Lanjut, Mbak. Set 32, hal itu karena beliau sadar bahwa beliau adalah raja terakhir di zaman Kolobrowo. Karena beliau akan membawa perubahan zaman itu gitu. Jadi beliau menginginkan putranya yang meneruskan dan bagaimana supaya mempersiapkan keamanan rakyatnya. Lanjut, Mbak. Slide
ke-33. Hal itu karena akan timbul kesalahan dari Sang Hyang Batara Teacher dan Sang Hyang Batari Mau. Bentar. Hmm. Mau jangan dibaca terbalik yang akan menghasilkan memalaning jagat. Oh, mau. Batari Mau aku. Apa ini apa? Oke. Ya, Betari Bibi, Gimana, Mas? Mbak, maksudnya. Betari Bibi. Mm-mm. Lanjut Loh, aja, kan Mbak. populernya Batari Bibi kok mau. Mm-mm. Ya udah gitu Gimana, aja, Mas? Mbak. Lanjut aja, nggak perlu dibahas itu. Slide ke-34, memahalani jagat yang muncul paling utama ada dua, yaitu munculnya Batari Bibi dan Batara Jelek. Ya, karena dua-duanya yang wujud Rubikso paling awal kan itu gitu. Jadi dua-duanya itulah yang jadi memalaning jagat. Apalagi dua-duanya dalam kondisi seperti itu sudah sampai ke ini ya, ke jagat langgeng. Artinya tidak akan pernah bisa berubah lagi wujudnya dan sifatnya. Ayo, Mbak. Oh, aku pikir tuh yang ke jagat langgeng cuma si Batari Bibi, Mas. Ternyata suaminya juga ikut. Bukan suaminya Batara Jelek, Mbak. Anaknya. Oh, iya, Mak. Itu tuh, Mas. Itu anaknya. Oh iya, aku lupa kalau dia punya anak. Iya. Anaknya yang sangat menyebalkan. Oke. Slide ke-35. Kemunculan tersebut akan diikuti munculnya bangsa Raceto dan Trah Kudu. Karena Harus. karena mereka yang ini ya akan jadi mangsa dan yang bantuin si Bedoro Jelek mencari mangsa gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-36, selain itu juga akan munculnya Sukerto di Arcapada. Karena mereka yang akan dijadikan mangsa, jadi juga harus ada mangsa nih. Lanjut, Mbak. Slide ke-37, hal itu membuat sangat sedih Sang Mahaprabu Dewa Esa. Karena bagi Mahaprabu Dewa Esa kayak gitu tuh bukan tata cara Hamamayu Hayuning Bawono, itu merusak Bawono gitu. Makanya beliau sedih karena itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-36, sehingga beliau merencanakan untuk memukul habis para Sukerto. Jadi sebenarnya di sini leluhur kita juga sudah mencurangi keadaan ya. Dari sebelum waktunya sudah dilakukan dengan cara berusaha memukul habis Soekarno di masa itu gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-39, dalam keadaan gelisah, Sang Hyang Batara Narada menghadap Sang Hyang Wening karena tindakan dari Batara Teacher yang nantinya bisa merusak Arcapada. Ya, Bedoro Narada hanya menyampaikan dan ya kegelisahan beliau karena Abemayu Hayuning Bawono itu tidak akan seperti itu gitu loh. Kalau Bedoro Teacher bertindak seperti itu, apapun yang terjadi itu salah gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-40, dan Sang Hyang Batara Narada meminta izin untuk memberikan Aji Narantaka kepada Sang Mahaprabu Dewa Esa. Karena paling tidak supaya memalaning jagat itu tidak terlalu banyak. Maka tapi ya itu tadi Aji Narantaka hanya bisa dipakai untuk Sudomolo istilahnya ya, Mbak ya. Tidak bisa digunakan untuk menghabisi Momolo. Karena memang belum waktu nentek. Lanjut, Mbak. Oke, bentar Mas. Aku tadi barusan dapat ide, jadinya aku langsung nulis dulu, nggak keburu lupa. Ntar malah kegeser slide-nya. Slide ke-40 berapa Mas? 42? 41. 41. 41. 41. Sang Hyang Wening mengizinkan meskipun sebenarnya sudah ada pusaka Kunto Wijayadanu yang cukup untuk menghabisi para Sukerto. Cuma ya di masalah Kunto Wijayadanu hanya bisa digunakan sekali, maka harus kekuatan yang bisa digunakan lebih dari satu kali. Lanjut, Mbak. Slide ke-42, namun Sang Hyang Batara Narada mengusulkan agar menggunakan Aji Narantaka saja, supaya pusaka kadewatan tidak terkotori darah para Drubiksa dan Sukerto. Karena kalau menggunakan itu kan pusaka yang dikembalikan ke kadewatan dan wujudnya akan abadi dalam bentuk pusaka. Kalau Aji Narantaka nantinya berubah jadi dewa lagi. Jadi beliau tidak menghendaki kalau pusaka itu kembali dalam kondisi yang sudah tercemar darah gitu, Mbak. Tidak. Lanjut, Mbak.
Slide ke-43, setelah mendapatkan izin dari Sang Hyang Wening, maka Sang Hyang Batara Narada langsung mendatangi Sang Mahaprabu Dewa Esa. Ya, tujuannya jelas ya, kan udah di bawahnya, nanti lanjut aja Mbak. Slide ke-44, namun beliau juga memberitahukan resikonya jika Aji Narantaka digunakan. Karena harus ada batasan dan pengertian dulu, pemahaman dulu bahwa ini kekuatannya seberapa besar supaya tidak ngawur dalam menggunakan itu. Lanjut Mbak. Slide ke-45, karena bagaimanapun juga banyaknya korban tetap akan mengakibatkan datangnya hukuman bagi beliau. Karena Sang Yang Wening bagaimanapun juga adil, jadi tetap harus memperhitungkan faktor itu. Lanjut Mbak. Slide ke-46, dan nantinya agar tidak lebih dari 1% kekuatan dari Aji Narantaka yang digunakan dalam menghabisi Surakarta dan Drubiksa. Nggak perlu dijelasin, lanjut aja Mbak. Slide ke-47, maka beliau juga memberikan petunjuk cara penggunaan Aji Narantaka. Karena tidak akan semudah dan yang seperti dibayangkan orang, yaitu apa dan bagaimana, apakah cukup baca mantra, dan sebagainya, tidak semudah itu. Tapi juga tidak seperti yang di film-film harus lihat gitu, enggak. Harus loncat-loncat dan sebagainya, enggak. Ayo Mbak. Slide ke-48, selain penggunaan bagaimana melakukan pembatasan kekuatan Aji Narantaka. Karena supaya tidak keluar dalam jumlah maksimum sehingga benar-benar bisa merusak Arca Padusela total. Jadi malah menggagalkan total Hamemayu Hayuning Bawono itu. Kalau sampai kelebihan overpower gitu. Lanjut Mbak. Tapi apakah memang bisa juga direm, Mas? Bisa Mbak kalau itu. Jadi istilahnya orang kena tenanan ini rada nyampluk gitu loh Mbak. Orang nabrak, meng kesenggol gitu ya? Ya, kan kesenggol sama nabrak beda Mbak efeknya. Iya. Ya. Tapi kan sama-sama papasan gitu kan paling Ya. tidak. Kan Oke. nabrak sama Slide keempat. nepok, nabok sama nepok kan beda Mbak. Oke. Slide ke-49, semua pembicaraan antara Sang Mahaprabu Dewa Esa dengan Sang Hyang Batara Narada diawasi oleh Sang Hyang Wening. Karena supaya jangan sampai ada yang salah dalam Betara Narada bicara. Jadi biar semuanya tersampaikan dengan benar. Lanjut Mbak. Slide ke-50, dan Sang Hyang Wening juga memberitahukan kalau beliau nantinya terpaksa menghukum itu karena beliau juga ada dalam pengawasan Sang Hyang yang lebih tinggi. Jadi di sini kan ditanteng, berani nggak mau Prabu Dewa Esa menggunakan itu, tapi resikonya dia tetap akan dihukum. Karena pasti korbannya juga nggak main-main, tidak sedikit itu nanti kalau menggunakan itu. Tapi zaman tidak rusak jadinya. Lanjut Mbak. Slide ke-51, dan itu semua harus dilakukan untuk menjaga keadilan di jagat gede. Supaya bagaimanapun juga supaya Hamemayu itu bisa tetap berjalan gitu Mbak. Tujuan utama itu. Lanjut Mbak. Slide ke-52, maka diminta Sang Mahaprabu Dewa Esa agar benar-benar berhati-hati menggunakan Aji Narantaka. Itu nggak boleh kasih penjelasan, nanti lanjut aja Mbak. Slide ke-53, dan jangan menyerang ke kayangan tempat Sang Hyang Batara Teacher. Yang paling penting supaya dia tidak menggunakan itu dengan cara masuk ke jagat langgeng. Lanjut Mbak. Slide ke-54, karena pertama, Pusaka Kuntawijayandanu pasti otomatis akan kembali ke kadewatan dan justru akan menyerang balik karena pasti Kuntawijayandanu akan lebih memilih menjaga jagat langgeng. Jadi tidak peduli dengan siapa yang sedang memegang, tapi masalahnya kalau sudah masuk jagat langgeng, tugasnya Kuntawijayandanu jaga jagat langgeng gitu. Jadi tidak bisa digunakan untuk menyerang yang ada di kayangan. Lanjut Mbak. Slide ke-55, jadi meski sudah tahu bahwa Batara Teacher akan membuat kesalahan yang sangat besar, tetap tidak diizinkan menyerang di jagat langgeng. Kenapa? Supaya jagat langgeng itu jangan pernah berubah wujudnya, karena namanya langgeng kan. Jadi bagaimanapun juga si Sang Yang Wening membatasi hal seperti itu. Lanjut Mbak. Slide ke-56,
Jadi agar segala kesalahan dilakukan di jagat gede, sehingga jagat langgeng tidak akan terkena masalah apapun. Karena nanti definisi langgeng jadi nggak tepat, Mbak, kalau di sana ada perubahan gitu. Jadi supaya tetap betul dengan ucapan para sangyang bahwa sana itu jagat langgeng, jadi tidak boleh ada perubahan di jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Slide ke-57, setelah mau menerima dan mau mendengarkan semua nasihat dari Sang Hyang Batara Narada dan Sang Hyang Wone, maka Ajinarantaka diberikan oleh Sang Hyang Batara Narada kepada Sang Mahaprabu Dewa Esa. Ya, ini nggak boleh kasih penjelasan, lanjut aja, Mbak. Slide ke-58, namun agar Ajinarantaka bisa senang di dalam keprabon yang ada di Pulau Dewata Kundur, Dewata Kondor, Dewata pulang jangan Dewata pulang jadi bukan Dewata pulang jadi bukan Bali Dewata. Maka Sang Mahaprabu Dewa Esa membuat replika kayangan Pangluwung tempat Sang Hyang Batara Bayu. Jadi reka ulang Pangluwung itu diadakan di Keraton Sampun Sadar. Sampun sadar. Mbok di mana itu, Mbak? Kurali aku. Lanjut, Mbak. Yang sekarang terkenal dengan nama Kesiman versi ARC. Kesiman versi ARC, bukan Kesiman yang ada saat ini ya. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-59, dan tempat tersebut sangat luas dan bangunan utama adalah kayangan tempat Sang Hyang Dewa Narantaka sebelum terkena sabda menjadi Aji Narantaka oleh Sang Hyang Wone. Kalau ngelihat tempatnya di peradaban kita sih kayaknya sempit, Mbak. Tapi kalau ngerti beneran bisa ke sana beneran, mbotenan gitu aja. Dan bagus bener. Mas, itu paling tidak katanya Mbak Om. Paling enggak katanya Mbak Om. Paling enggak katanya Mbak Om begitu gitu. Apa, Mbak? Mas, kan tadi disebutkan kalau tempat Sang Hyang Dewa Narantaka sebelum terkena sabdo menjadi Aji Narantaka. Bagaimana dan apa yang membuat Sang Hyang Dewa Narantaka disabdo menjadi Aji Narantaka? Yang mulanya jadi Aji itu apa gitu loh, Mas? Hah? Beliau nyerang Bathara Wisnu dulu karena ketika Bathara Wisnu ditunjuk sebagai pamongnya jagat, dia kan nggak terima karena beliau menginginkan posisi itu gitu loh, Mbak. Kan di perang di jagat langgeng waktu itu, tapi karena Bathara Wisnu ngalah, maka Sang Hyang Wening akhirnya menghukum si Dewa Narantaka ini, Mbak. Nah, itu makanya kan makanya kan kemudian keratonnya direplika, keratonnya di Kayangan kan direplika di Arcopodo, Mbak. Nah itu ada di daerah Keraton Sampun Sadar, itu mah dikatakan Sampun Sadar karena juga termasuk beliau sudah sadar di situ gitu kan, sudah sadar tidak berbuat yang salah lagi gitu. Sampun Sadar. Terus Mas, kan beliau dari wujud Sang Hyang seperti itu, terus dia dijadikan sebelum menjadi Aji Narantaka. Aji Narantaka itu berwujud seperti apa? Apakah dia seperti energi atau seperti apa, Mas? Oh, itu bukan energi. Maksudnya perpindahannya atau gimana? Wujudnya beliau, tapi ini Mbak, secara tataran dia bukan dewa, tapi jenis kekuatan gitu loh. Istilahnya ya kalau orang itu bukan di bagian manajer tapi jadi kuli bangunan gitu loh, Mbak. Yang lebih, oh Mbak Vicky muter-muter atau aku muter-muter ya? Oh, Vicky, aku kayaknya mati lampu tuh kayaknya Mbak Vicky. Bentar. Mbak Vicky mati lampu gelap, Mbak. Atau Mbak Omeng dilanjut dulu, Mbak, biar 60 dulu paling tidak, tinggal 60. 59 ya, barusan dibaca. Aku monggo, Mbak. Ini apa namanya? Aku pikir tokenku habis. Ternyata yang mati lampu, tumben. Enggak apa-apa. Monggo, Mbak.
Bentar, aku cek ini, oh bateraiku masih aman sih. Aman. Pakai kuota Oke. biasa aman sih, Mas. Cuman Oke. ini aku kalau baca nggak bisa nih gini, jadi aku harus bacanya gini nih. Ya udah, Jadi silahkan Mbak lihat Omeng aja yang baca ya. cahayaku. Bisa aku Ya sudah. bisa baca, Oh, Mas. Kan bisa. aku HP-nya Oke. 2. Oh ya wes. 60 Mbak Cuman, sekarang. cuman ini loh, kalian lihatlah sparkling kayak gini nih. Nih, oke, slide ke 60. Pembangunan taman dan kesatrian yang sangat mirip dengan tempat tinggal Wow. Sang Hyang Dewa Narantaka memakan waktu 3 tahun. Itu anu ya, dongengnya ARC, jadi jangan dianggap kenyataan gitu. Jadi pembangunan keraton Sampurna yang akhirnya menjadi keraton Kesiman itu butuh waktu 3 tahun. Kira sudah 60, aku ini dulu disclaimer dulu. Saat ini Atlas Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun anggota Pak Angin atau tim Abadi karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Terus ini semua cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya jangan percaya. Karena untuk apa percaya sama dongeng gitu. Lanjut Mbak. Oke, tambah disclaimer, aku horror nggak sih kayak gitu. Tidak apa-apa ya, guys. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke, Mbak. Ini kita saksikan disclaimer anak-anak lagi. Ini cuma dongeng, nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau percaya, ya langsung percaya. Kayak kacamata. Lucu anak-anak. Mumpung ini mereka belum beranjak dewasa, kita play terus ini videonya. Bener-bener, Mbak. Oke. Mbak Vicky, masih ada pertanyaan untuk Mas? Aku mungkin nggak dulu sih, Mbak, karena aku udah memberondong pertanyaan tadi ya. Jadi aku tanyanya pas kalau ada di slide-slide aja. Kalau Mbak Meng ada, monggo, Mbak. Oke. Mbak Vicky, nanti kalau untuk ini senternya bisa diarahkan ke wajahnya Mbak Vicky aja, jangan ke ini, ke layar. Nah, gitu Mbak. Ke wajahnya Mbak aja. Dari depan. Nggak bisa, kalau kayak gini. Kalau kayak gini tuh aku nggak bisa baca, Mbak. Oh, gitu. Nggak bisa baca. Oke, Mbak. Kan pakai HP aku. Ini kan pakai HP. Oh, Terus iya, bacanya iya. gimana? Aku harus orangnya di sini tapi aku bacanya dari sana. Kan nggak mungkin, Mbak. Aku belum punya balas rewu, Mbak. Nggih, pakai ajinya yang lain dong, Mbak. Ini udah mulai mau nyala nih, Mbak. Oke. Keluar udah nyala, tinggal dalam. Oke. Oke, Kalau gitu sambil ngomong, Mbak. Mbak, Kalau tanya dulu, Mbak. nanya nggih. Nah, itu udah nyala. Iya, monggo. Oke, Mas, tadi niku kan Mas ngendiko kalau Kilora Sabdo Palon niku sudah akan babat-babat dari sanding sumber yang sudah mulai lemu-lemu gitu Mas nggih. Rumputnya suketnya. Terus ketika yang di sanding sumber niku sudah muncul jamur dipo, Mas. Kira-kira berapa lama Mas menuju Perang Asia Timur Raya? Ini Mbak, aku nggak bisa ngomong perkara hari ya Mbak ya, karena aku juga tidak tahu, itu yang pertama Mbak. Tapi harusnya itu tidak lama, karena ini akan ngikutin pola yang dulu, yang pernah ada di tahun 40-an. Kira-kira waktunya nggak akan beda jauh dengan itu gitu loh Mbak. 40-an? 40-an apa, Mas? Di tahun 40-an. Nggih. Ya, itu yang percobaan pertama sama percobaan kedua nih kan nggih Mas nggih? Ya. Iya. WW1 sama WW2, Mbak. Ya, monggo. Aku Terus pura-pura nggak tahu kan? Karena aku pura-pura nggak tahu. Aku nggak tahu beneran ya Mbak.
Nggih. Terus Mas, kalau apa namanya terjadinya perang Asia Timur Raya tadi, Niko kalau ujungnya hanya untuk melibas negara-negara yang dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Nuswantoro atau pripun nggih Mas nggih? Memang untuk melibas negara-negara itu aja atau pripun Mas? Salah satunya itu, Mbak. Dan negara-negara yang selama ini yang ada di daerah Asia Timur Raya yang pernah memanfaatkan negara ini salah-salah gitu, dan yang saat ini wani ngonek-ngonek juga gitu, itu nanti akan kena efeknya dari itu gitu, Mbak. Memang tujuannya perang Asia Timur Raya untuk itu. Sekarang waktunya berarti. Terus Oh, Mas nggak tahu kalau kalau, apakah gimana Mas? kalau waktunya nggak tahu, Mbak. Kalau Hah? waktunya nggak tahu. Padahal itu yang ditungguin nggih Mas. Nggih Mas. Berikutnya Mas pertanyaannya Oming. Apakah negara Japanan itu bukan negara Japanan ya? Japan Kontra itu punya jamur dipo nggak Mas? Punya menyannya itu dia kan juga pakai menyan tuh kadang-kadang tuh. Punya nggak dia menyan kayak jamur dipo Mas? Orang mungkin Mbak Niran duwe, Mbak. Mesin duwe itu. Nah, orang Oh duwe iya. wis dilalap dari dulu itu. Wis Nggih. nggo lalapan negara liyane itu. Hmm. Pembangkit listriknya aja pakai niku soalnya nggih, Mas nggih. Aduh. Terus Mas, tadi niku kan Mas ngendiko tentang kalau negara tapi satu tanpa P niku Mas punya jamur dipo. Apa kira-kira jamur dipo niku titipan dari Amerika nih Mas? Atau gimana Mas? Iya titipan, Mbak. Hmm. Titipan karena kalau kalau itu kan tujuannya memang itu. Kok balso nganggo iki ya gitu kan. Hmm. Kalau di negara orang balso nganggo iki. Makanya akhirnya kan muter-muter kok rawani nyerang-nyerang sampai sekarang. Hmm. Hmm. Tapi tujuannya niku Mas, tujuannya dititipin niku apa jangan-jangan niku untuk nggugah nogo tapak angin ya Mas? Tujuan yang paling utama tadinya bukan itu, Mbak. Tapi tujuan paling utama itu mendekatkan senjata berbahaya ke pihak musuhnya si itu apa namanya si pamannya Mbak Omeng itu. Pamannya Mbak Omeng. Oh, nggih. Tapi apakah naga tapak angin itu akan muncul nggih Mas di perang Asia Timur Raya Mas? Atau saat Muncul Mbak, tapi bukan 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 muncul dengan itu Mbak. Kalau itu kudu dikeplak sirahin dhisik lagi tangi nah itu. Hmm. Makanya mereka Oh, kan ibu nyari kepala naga ada di mana, ini nggak ketemu-ketemu loh Mbak sampai sekarang. nggih. Nggih Mas, nggih. Kayak Berarti posisi nggak ini, perlu. ya kalau posisi kepalanya kan paling tidak yang paling dekat saat ini malah Mbak Vicky kan. Aku agak jauh Mbak. Nggih. Berarti Mbak Vicky yang ngeplak Apa? ya Mas? Kalau Yang nggak terdekat. sopan, kalau nggak sopan tak keplak Mbak. Kalau nggak sopan. Oke, Yang berarti tadi nggak perlu. kira tangi gitu. Milih Nah, turu nggih, berarti nggak perlu. Mbak. Ya nggak perlu pakai seperti itu. Oh, nggih. Oke, cukup Mbak Vicky untuk pertanyaannya dari Oming untuk Mas. Matur nuwun Mas. Mbak Vicky, mau dilanjut ke slide atau ke pertanyaan Slide, lagi? slide aja sih Mbak. Aku takut nanti tiba-tiba mati lampu lagi ya Oke. kan. Nanti nggak Nggih, malah nyanyi. Ya kan? nggih, monggo Mbak. Oke, slide ke 61. Semua dilakukan dengan detail yang sangat mirip dengan yang ada di kayangan Pangluo. Jadi pembuatan tempat keraton Sampun Sadar itu dinamakan itu dari awal ya, memang dinamakan dari awal dan dengan meniru yang ada di kayangan secara tepat gitu. Jadi
bener-bener persis kalau bisa ngelihat. Nah, kalau ada yang bisa ngelihat, tolong aku dikasih tahu ya, karena aku nggak tahu. Lanjut, Mbak. Slide ke-62. Dan tempat itu nantinya akan menjadi keraton sampun ngeh dan dijaga anak buah dari Resi Anoman. Maka di sana banyak banyak monyet, Mbak, di daerah sana, karena memang anak buah Resi Anoman ada di sana dalam jumlah sangat banyak gitu. Ada hutannya khusus juga di situ gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-63, sehingga di tempat itu banyak keranya. Banyak munyuknya. Jelas. Lanjut, Mbak. Slide ke-64, jadi Tanah Dewata Pulang itu nantinya akan ada petilasan sampun ngeh yang akan dijadikan keraton Keshiman oleh salah satu putri dari Batara Bayu yang pada masa zaman Kala-Ruwabara menitis pada Mahaprabu Kalingga. Itu yang menitis ke Prabu Kalingga itu Bedoro Bayunya ya, bukan putrinya, karena itu putrinya Prabu Kalingga. Lanjut, Mbak. Slide ke-65, dan di pulau tersebut juga dibangun tempat petilasan untuk juru Hyang Kunto yang dinamakan Antigo. Makanya di sana ada daerah namanya Antigo, tapi tempatnya jauh tuh dari Keraton Sampurna. Lanjut, Mbak. Slide ke-66, gerbang keraton tersebut ada di dekat mata air yang dekat danau kecil sehingga sering disebut kolam. Ikannya banyak itu di situ. Ikannya gede-gede katanya, tapi nggak ada yang berani ngambil gitu sayangnya. Agak-agak kayak danau sih. Kalau dikatakan kolam kayak danau sih. Kayak apa ya, Mbak Omeng ya? Kayak danau atau kayak kolam gitu namanya kalau kayak gitu. Kolam yang ke danau-danauan, Mas. Oh iya, danau yang ke kolam-kolaman berarti, Mbak. G. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-67, sehingga ketika belum ada yang sanggup menerima Ajinarantaka, maka Ajinarantaka akan ditempatkan di Keraton Sampungeh. Jadi Keraton Sampun Sadar itu adanya di tanah Dewata Pulang ya. Dan itu ciri-cirinya ada apa kolamnya, ada kolam kedanau-danauan itu, dan di sana dekat tempat di mana banyak kera yang ngumpul di sana gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-68, penamaan keraton itu juga untuk menyadarkan Ajinarantaka akan perbuatannya di masa lalu. Jadi bukan tanpa sengaja ya memberi nama ngehnya itu. Jadi ngeh itu bukan ngeh gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-69, dan di Keraton Sampungeh tersebut sebagai tempat penantian Ajinarantaka sebelum tugas terakhirnya merubah zaman dari Kalabendu ke Kalasuba. Ya, tugas utama beliau itu kan. Jadi setelah perubahan dari zaman Kalabendu ke Kalasuba, beliau berhak untuk pulang ke Kayangan. Lanjut, Mbak. Slide ke-70, namun pada tugas terakhirnya Ajinarantaka tidak akan diperhitungkan kesalahannya lagi karena dia sebagai aji-aji yang tergantung pada pemiliknya. Sehingga kalau dia berbuat apapun itu atas perintah, itu bukan atas kemauan dia gitu, Mbak. Jadi akhirnya dia tidak bisa dipersalahkan. Lanjut, Mbak. Slide ke-71, jadi beliau tidak boleh menolak kemauan yang memilikinya. Jadi kudu nurut, tapi yang memiliki juga ada yang ngawasi, jadi juga tidak akan bisa sembarangan pakai. Lanjut, Mbak. Slide ke-72, namun Ajinarantaka juga sudah tahu bahwa yang akan memegangnya saat tugas terakhir adalah 3 orang yang jadi satu dan sudah menebus kesalahan yang akan dia lakukan jauh-jauh hari sebelum kembali ke Arcapada lagi. Itu nggak perlu dijelasin, Mbak, karena cukup membingungkan bagiku. Lanjut, Mbak. Mas, Moderatornya kalau itu. pas aku bingung apalagi yang dengerin. Ya, moga-moga memang begitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-73, jadi apapun yang akan dilakukan tidak akan terkena kutukan dari Sang Hyang Wening. Jadi kalau ada kesalahan, yang salah itu adalah yang nyuruh.
Tapi ingat yang nyuruh sudah nebus salahnya di masa lalu duluan. Di masa lalu dia tidak salah, sudah terkena istilahnya terkena poloseon dhisik ya. Saiki ora iso disalahke gitu pisan. Lanjut, Mbak. Slide ke-74, namun Aji Narantaka harus digunakan secara proporsional agar tidak mengganggu jalannya zaman. Maka di situ perlu pengawasan dari paling tidak ini ya, Kilura Sabdo Palem sama Naya Genggong. Lanjut, Mbak. Slide ke-75, jadi menghabisi Sukerto dan Drubiksa bukan berarti menghabisi Arcopodo. Beda ya. Nah, yang dihabisi cuma 2 jenis makhluk itu gitu loh, bukan arthropodonya. Lanjut, Mbak. Mas, bisa nggak kalau ada tambahan lagi selain 2 itu? Ya, Drubeksa, Sukerto, dan pendukungnya gitu ya. Dan pendukungnya. Dan tim suksesnya, Mas. Ya, tim ses dan pendukungnya gitu. Oke, slide ke-76. Maka pembangunan Keraton Sampurna memang dibuat agar tidak mudah ditemukan oleh manusia, apalagi Sukerto dan Drubiksa. Jadi memang tidak gampang mencari itu. Makanya kalau ada yang bisa menemukan, tolong saya diberitahu. Biar aku bisa nyari. Lanjut, Mbak. Slide ke-77, sehingga Sanghyang Wening ikut turun tangan dalam menyamarkan Keraton Sampurna dari pandangan manusia Drubiksa dan Sukerto. Maka di tempat itu juga kadang-kadang kalau posisinya malam itu agak lebih bercahaya daripada tempat lain. Tapi kan cuma kadang-kadang ya, karena kalau yang jaga rada mungkin kalau dalam bahasa Rusianya pas lagi mabuk vodka gitu yang Joko. Lanjut, Mbak. Slide ke-78, sehingga pulau ini akan menjadi incaran semua makhluk termasuk lelembut karena keberadaan Aji Narantaka. Cuman mereka tidak akan mendatangi tempat itu karena yang didatangi pasti bukan di situnya mayoritas orang. Daerah itu akan cenderung lebih sepi karena kalau mau ke situ yang didatangi patertannya atau tempat para munyuk berkumpulnya gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-79, karena keberadaan Aji Narantaka memang bisa membuat orang jadi pengen mendekat tanpa tahu apa yang menyebabkannya. Maka saat ini yang banyak didatengin justru malah tempat munyuknya itu gitu, Mbak. Karena sebenarnya kan munyuk itu digunakan sebagai pertanda juga ya, bahwa engkau akan muncul. Ayo, sudah perlu. Lanjut, Mbak. Wes, kok akan muncul kok wes ra perlu njak terus piye Mas Mas? Perlu loh. Lali, Mbak. Perlu, perlu. Beda lupa amnesia gue itu agak lupa. Slide ke-80, karena keberadaan Aji Narantaka mempunyai wibawa menarik orang mendekat, tapi dibuat tidak sadar beliau ada di mana oleh Sang Hyang Wening. Tempat itu indah sih, Mbak. Tempatnya bagus banget sih. Cuman masalahnya aku belum tahu tempatnya di mana gitu masalahnya. Lanjut, Mbak. Slide ke-81, Sang Mahaprabu Dewa Esa saat akan menerima Aji Narantaka dari jauh hari sudah dipersiapkan oleh Sang Mahaprabu Brahmakadi. Dipersiapkan itu berarti dari kecil sudah ditoto tenan ya, Mbak. Supaya beliau itu benar-benar sanggup untuk ketempatan itu nantinya. Lanjut, Mbak. Slide ke-82, maka Mahaprabu Dewa Esa diminta menjaga makanan agar tidak boleh kurang makan dan tidak boleh kelebihan makan. Dan tidak diizinkan makan kembang, menyan, rumput-rumputan, atau makanan lain yang tidak layak dimakan manusia. Ya kayak beling dan sebagainya nggak boleh dimakan gitu loh, Mbak. Kotrimur, sekrup baut jangan dimakan gitu kan. Gitu, dan jangan kurang mangan gitu. Makanya ben sekti ya jangan kurang mangan gitu kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Ya. Slide ke-83, jadi Mahaprabu Dewa Esa tidak boleh sampai kelaparan agar tidak mudah marah. Ya karena beliau mungkin mirip sama kita, Mbak. Kalau lagi lapar, ketoknya apa-apa pengen dijotosi gitu loh, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide ke-84, karena kebiasaan sejak masih kecil, beliau itu kalau lapar ngamuan banget.
Ya mungkin mirip Mbak Oming gitu. Makanya Mbak Oming gede kan. Kalau lapar ngamuk. Ya Mbak. Slide Betul. ke-85. Slide ke-85, Sang Mahaprabhu Dewa Esa sejak kecil juga tidak boleh kurang tidur. Maka Mahaprabhu Brahmakadi benar-benar menjaga agar anaknya tersebut tidak kurang tidur. Karena nggak boleh ngantukan Mbak. Karena kalau kurang tidur itu mesti nggak akan fokus dalam menghadapi apa yang dihadapi di depan gitu loh. Kayak kowe kalau misalkan kurang tidur penyanting iso Mbak kan ya kangelan toh Mbak. Anaknya pengen ngantuk, pengen turu gitu kan. Lanjut Mbak. Slide ke-86, jadi bukannya diharuskan melek-melekan, malah disuruh agar cukup tidurnya. Cukup loh ya. Jadi tidak kelebihan tapi juga nggak kurang gitu. Lanjut Mbak. Tapi kalau aku sih dibandingin makan, yang bikin gampang emosi itu malah kalau kurang tidur, Mas. Kalau kurang makan oke lah masih bisa lah. Tapi kalau kurang tidur tuh pasti hawanya emosi. Karena kan kepalanya panas ya, Mas ya. Karena kok kurang kurang rebahan gitu loh. Kan tahu rebahan aku, Mas. Nah aku dua-duanya Mbak. Aku dua-duanya harus cukup. Oke lanjut Mbak. Slide ke-87, meskipun terkadang di saat Puspotajam dibangunkan oleh Sang Mahaprabu Brahmakadi agar mengamati bintang saat Puspotajam. Jadi dipersiapkannya sampai seperti itu supaya ngerti tanda-tanda zaman nantinya ketika ini ada di sana, ini ada di sana biar biar ngerti duluan. Lanjut Mbak. Slide 88, dan memperkenalkan bahwa Dewa Nganglang Jagat itu adanya saat Puspotajam, bukan di saat-saat yang lain. Itu berdasarkan ceritanya Pak Mahaprabu Brahmokadi ke Mahaprabu Dewa Esa saat ketika masih anak-anak ya. Dan itu ada dalam dongengku gitu. Jadi jangan dipercaya. Lanjut Mbak. Slide ke-89, Sang Mahaprabu Brahmakadi juga mengajarkan tata cara menghormati para sang hyang dan leluhur yang sedang ngangklang jagat mengamati arcapada. Jadi ngerti bahwa itu dewa dan itu bukan bagaimana terus setelah itu kalau ngerti ngajeni piye gitu loh Mbak. Ngajeni itu bukan hanya masalah sungkem Mbak, tapi ada masalah yang lain yang harus dimengerti gitu. Dan itu aku nggak ngerti. Lanjut Mbak. 190, jadi sekali lagi laku dari Sang Mahaprabu Dewa Esa sebelum menerima ajinaran maka itu sangat hamemayu jagat kecil. Jadi bukan mengurangi jatah yang dibutuhkan jagat kecil. Maka mungkin beda ya kalau ada orang yang justru memayunya dengan cara mengurangi, tapi kalau ini justru enggak gitu. Oke, karena ini sudah 90, jadi aku disclaimer dulu. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun-anggota angin atau tim tadi karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC yaitu ritual siraman. Terus ini semua cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya jangan percaya. Karena ini cuma dongeng. Oke Mbak, monggo dilanjut. Oh ya, aku malah kok ngalamun dong Mas. Aku udah mempersiapkan untuk tidak bertanya. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo Mbak Oming. Oke, makasih Mbak, makasih Mas. Ini kita play satu video lagi. Wajahnya itu loh dipilih yang itu sih Mbak. Kan Itu Mas rambut sendiri pasangan deh, Mas. Iya, buat pasangan. Itu di Alasporo campur. Mbak itu. Hmm.
Itu berarti bikinnya pas yang kemarin itu Mas ya? Pas yang terakhir atau kapan? Yang terakhir, ya, yang Hmm. terakhir ke sana. Oke, sampun. Oke, monggo Mbak Oming silahkan bertanya. Aku tidak ada pertanyaan. Aku sudah mempersiapkan diri tidak bertanya. Oke, kalau Dan gitu aku tidak Oming, dan aku tidak memberikan menyers kesempatan untuk bertanya karena posisinya kan kita mau kopdar, jadi silakan bertanya di kopdar. oke, kalau gitu, tapi ini kan Oming lihat di kolom question itu ada satu menyaner yang nanya, Mbak. Itu dari tadi, Mbak. Karena pertanyaan Oming juga Monggo. udah habis. Jadi Oming coba bacain pertanyaannya dari Janur 800. Mas, untuk mengetahui apakah nama Dangyang yang di tempat kita benar bagaimana? Kalau nama mungkin susah Mbak, karena itu harus bisa kontak ya. Tapi kalau untuk mengetahui bahwa itu tempatnya Danyang dan tidak, itu kerasa kok Mbak. Jadi gimana ya, rasanya kalau di situ tuh tentrem dan pengen mau balik gitu loh biasanya. Nyaman aja tempat itu, walaupun mungkin tempat itu orang ke situ takut, tapi kita ke sana kayak tentram aja gitu loh. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ke Cibatu itu paling bisa merasakan itu ya. Sama di itu apa namanya yang di daerah Ciamis itu. Ya Mbak Vicky ya. Gimana yang cerita kayak gitu tuh Mbak Vicky? Karena kan itu tempat kuburan ya gelap banget dan itu kuburan kan itu kanan kiri. Tapi kenyataannya ke sana kan rasanya orang medeni tuh Mbak. Ya Mas, kalau aku tuh simpelnya cuma gini, ya beruntunglah kemarin kan menyanders yang pada ikut pas kita ke si Batu. Ini kan Mas, yang Ya. enggak ya ya vibe-nya silakan merasakan sendiri. Aku emang jahat. Di sini tuh yang paling jahat emang aku. Jadinya kayak gitu kira-kira penjelasan dari aku. Itu, Mbak, itu ada hubungannya sama ini nggih, Mas? Indra nggih, Mas? Panca Indra juga. Nah, iya Mbak. Yang jelas itu jangan kita dibekali panca indriya atau panca indera. Jangan sampai kita kapusan gitu dengan panca indera kita karena indera itu bisa ngapusin. Buktinya apa? Buktinya itu ya yang kemarin tuh tak ceritain itu kalau misalnya ada orang goreng gereh itu Mbak, gereh itu apa ya? Ikan asin. Itu kan baunya rasanya enak banget Mbak, tapi begitu dimakan ternyata cuma seperti itu gitu. Ternyata ya Gitu. cuma ikan asin. Heeh, tapi rasanya kan kayak enak-enak sedep-sedep dewe gitu kan. Ya, bukan hanya itu seperti misalkan kita membau sepatu parfum. Wah, rasanya enak banget parfumnya mambu apa misalkan bau apel gitu. Ini coba parfum itu dicokot. Rasanya rapi tenan kan itu bukan makanan gitu kan. Apa aja hati-hati dengan kehapusan sama indera yang kita miliki gitu kan. Iya, Itu jadi juga benar. Apalagi indera kalau misal terutama indera kalau ini misal apa penglihatan tuh harus digunakan secara benar. Jadi kalau membaca sesuatu tuh harus harus betul gitu. Misalkan bahwa itu apa namanya surat yang katanya itu sertifikat itu nomornya kan bisa dicek itu bener apa ora gitu kan. Itu gunakan panca indera kita dengan benar dan logika yang benar gitu. Gitu, Mbak. ya, benar Mas. Aku cuman tadi kepikiran yang pas di Sibat itu kalau misal ada pakai indra kan ini ya bisa nyanders bisa bandingin indra ini maksudnya kalau misalnya tadi indra penglihatan Mm-mm, kan indra kan ada banyak ya. Nah, mm-mm, salah satu dari indra kan adalah yang namanya indra peraba. Ya kan, Mas? mm-mm. Jadi kalau misalnya nggak merinding, berarti harusnya aman. Gitu loh maksudnya. Gitu. Tapi emang emang harusnya tuh kita itu percaya sama apa yang kita lihat sendiri, Mas. Jadi pentingnya kenapa kita harus peka dengan indera penglihatan kita sendiri ya karena itu ya, supaya indera pendengaran kita juga terkoneksi bener gitu loh, Mas. Nggak cuman apa dengerin informasi diterima mentah-mentah terus indera penglihatannya nggak difungsikan untuk semaksimal mungkin melihat kenyataan yang ada itu seperti apa gitu kan. Ya,
Apalagi kalau pendengaran kita jangan hanya digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang sifatnya minggu ngamuk-ngamuk tok, Mbak. Iya toh. Nah itu, Cuma di dan Senin-Senin itu aja dirungokke yang kayak gitu karena eh, eman-eman kupingmu gitu kan. Kupingmu itu hanya iya, kalau mending untuk mendengarkan lagu-lagu yang bagus gitu. Bukan untuk dengerin orang-orang marah gitu. Apalagi nih orang iya, salah gitu kan. iya. Mending, mending ini kupingnya digunakan untuk teleponan ya Mas ya? Iya, teleponan yang Teleponan bukan sama bukan sifatnya sama ngamuk-ngamuk seseorang itu yang jangan ini, yang didengerin. bagus-bagus. Nah, iya. Mendengarkan itu sesuatu yang indah, jangan sesuatu yang nggak indah gitu loh. Hmm. Sesuatu yang indah itu misalkan ini Artika Iduit itu indah, tapi nek di jalur itu ora indah, Mbak. Kemudian nek maksa gitu loh. Terus kalau kalau posisinya indera pengecap gimana tuh Mas? Berarti harusnya kita udah diagendakan untuk makan B2 dong Mas ini Mas. Berdasarkan Nah, aku sih doyan kebutuhan banget, indera Mbak. pengecap loh Mas. Nah, aku doyan banget itu. Nek Mbak ojo ndak dilarang. Ben Mbak Mbak Omi juga sebaiknya jangan biar aku aja. Kalau itu Disiapkan, Mas. Untuk Mas. disiapkan emang aku mau ke situ, belum tentu loh, Mbak. Kan disiapkannya nggak harus di sini, Mas. Oh, gitu. Oke Mas, mungkin kita lanjut ke slide Ya. Mas. Karena aku seharian memang belum makan Mas. Jadi daripada aku nanti kurus ya kan Mas. Karena kan aku belum ngetes nih kalau aku nggak makan ngamuk apa enggak gitu Mas. Cuma sementara Ya. sih tidur yang bikin aku ngamuk Ya. kurang kurang tidur gitu. Indra Oke, pengetamu butuh ya, Mbak, slide soal ke lagiannya. ya indera indera ini indera perut Mas. Ya. Slide ke Oke, lanjut. 91. Masalah jumlah jam tidur sangat dijaga oleh Sang Mahaprabu Brahmakadi agar putranya tersebut tidak kurang tidur saat menerima Ajinarantaka. Jadi justru malah jangan sampai kurang tidur ya. Bukan malah kon kakean ora turu atau kakean turu gitu. Lanjut. Lanjut, Mbak. Slide ke-92, karena biasanya putranya tersebut akan mudah marah atau ngamuan kalau kurang tidur. Itu contohnya ini contoh. Iya. Itu aku, kalau ngamuan kurang tidur itu aku Mas. Udah kayak Kalau ini. kurang makan ini, kalau kurang tidur ini, temukan. Lanjut, Mbak. Apalagi kalau enak-enak tidur diganggu. Itu gue banget itu Mas. Oke, slide selanjutnya, slide ke-93. Dan agar nantinya saat menerima Ajinarantaka bisa benar-benar fokus mendengarkan pesan dan nasihat dari Sang Yang Batara Narada dan Sang Yang Wening saat akan menerima Ajinarantaka. Karena itu butuh fokus banget, Mbak, untuk cara menggunakan dan bagaimana bertindaknya, apa aja yang perlu dilakukan, terus bagaimana mengontrol jumlah kekuatan dan sebagainya itu kan butuh fokus, Mbak. Nek kurang turu raiso. Lanjut, Mbak. Slide ke-94. Jadi kunci utama menerima Ajinarantaka adalah harus bisa memayu jagat kecilnya dulu. Yang jelas ora kurang jatah jagat kecilnya gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-95. Jadi bukan menyiksa jagat kecilnya karena Gusti itu bukan penyiksa. Itu yang jadi patokan ya. Gusti itu tukang nyekso gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-96. Dan saat menerima Ajinarantaka juga bukan dalam kondisi ketakutan karena Gusti itu bukan memedi. Sesuatu yang tidak menakutkan tuh ya jangan dianggap menakutkan gitu kan. Harusnya diterima dengan senang hati bukan dengan ketakutan. Lanjut, Mbak. Slide ke-97. Selain itu dalam menerima Ajinarantaka juga bukan dalam keadaan terpaksa karena Gusti itu juga bukan pemaksa. Itu yang paling penting nih. Ora gelem ya ora apa-apa, makanya tidak diwajibkan. Nek ora gelem napani ya wis gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-98. Dan saat menerima Ajinarantaka benar-benar dalam keadaan sadar, jadi bukan dalam keadaan halu. Karena Ajinarantaka sangat berbahaya kalau dipegang orang yang halu. Maka tidak dalam keadaan astral ya. Karena astral itu bukan bukan nyata gitu. Lanjut, Mbak.
Slide ke-99, dan sangat sadar bagaimana penggunaannya, juga tahu apa saja resikonya sehingga hanya digunakan di saat yang tepat, yaitu saat pergantian zaman. Jadi bukan di sembarangan waktu ya. Ada patokannya untuk kapan menggunakan. Lanjut, Mbak. Slide ke-100, maka jelas Mahaprabu Dewa Esa bukan orang yang suka halu dengan mengkonsumsi obat-obatan yang bisa membuat dirinya halu. Maka tidak mungkin dalam sesaji di negara kita itu ada bagian-bagian yang bisa membuat kita halu. Kalau iya, itu berarti bukan peninggalan leluhur kita. Lanjut, Mbak. Slide ke-101, beliau juga bukan orang yang suka halu dengan suka melamun apalagi mengosongkan diri. Itu sangat dilarang karena melamun itu sangat berbahaya bagi yang punya ajinarantaka. Beliau juga tidak boleh berendam di air terlalu lama oleh Prabu Brahmakadi karena supaya tidak mirip buaya, baik itu buaya darat, buaya sungai, buaya laut, buaya rawa, buaya danau, dan buaya-buaya lainnya atau dikira kudune oleh para kawulonya. Tapi tambahan Mas, Agung tahu nggak kalau buaya darat itu suaranya kayak gimana? Piye, Mbak? Aku terakhir tahu krungu ya. Itu Mbak Amin tahu nggak suaranya buaya darat? Kayaknya Mbak Vicky yang tahu deh. Enggak, karena ini Mbak viral di sosial media tuh gini, jadi suaranya tuh gini. Kalau aku ngechat ada yang marah nggak? Gitu. Itu suara buaya darat gitu Mas. Kalau aku ngechat ada yang marah nggak? Kayak gitu. Oh gitu. Gimana tuh penjelasan 101? Oke, itu beliau tidak ini loh ya, termasuk apa namanya tuh berendam di air cukup lama tuh juga nggak boleh ya, Mbak. Kalau Prabu Brahmokadi melarang itu untuk Prabu Dewa Esa karena memang bukan itu laku untuk Aji Narantaka, bukan itu sama sekali, dan yang lain juga bukan itu gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-102, beliau juga yang nanti akan kembali yang akan ke tempatan Wahyu Ero Cokro agar tahu apa saja resiko mempunyai Aji Narantaka. Dan itu penjelasannya pasti butuh sangat panjang sehingga tidak cuman satu kali mendatangi tempat itu langsung ngerti gitu loh, Mbak. Jadi harus berkali-kali. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-103, jadi keraton sampun ngeh sudah digunakan tempat estafet Aji Narantaka dari Batara Narada ke Mahaprabu Dewa Esa. Dari Kumoronya Mahaprabu Dewa Esa ke Resi Seto. Dan dari Resi Seto ke Gatot Kaca, dan nantinya akan menjadi tempat penyerahan Aji Narantaka dari Gatot Kaca ke Satrio Piningit yang disaksikan oleh Sang Hyang Weneng, Sang Hyang Batara Narada, Sang Hyang Batara Bayu, Kumoro dari Sang Hyang Mahaprabu Dewa Esa, Kumoro dari Resi Seto, dan juga Wahyu Hastobroto. Wah, itu kalau tempat penyerahannya itu ada di mana tuh, kalau ada yang tahu aku harusnya dikasih tahu itu karena aku pengen ikut melihat di sana itu paling tidak. Lanjut, Mbak. Slide ke-104, maka pulau tersebut benar-benar dikatakan Pulau Dewata Pulang, karena sejak awal zaman Kolbendu belum ada Dewa Ngejawanta. Sehingga manusia jadi tidak tahu bahwa kadewatan dan kayangan itu ada, bahkan malah memilih untuk tidak mendewa-dewakan leluhurnya, yang memang beneran Dewa-Dewi Ngejawanta, bahkan Batara dan Batari Ngejawanta. Ya, dikatakan Pulau Dewata Kondur atau Dewata Pulang itu memang nanti sebagai batas waktu akhir ketika tugas terakhir dari Aji Narantaka selesai kan beliau akan kembali menjadi dewa dan pulang ke kayangan, Mbak. Maka dikatakan tanah Dewata balik gitu. Ayo, Mbak. Slide ke 105, slide terakhir. Sedaya bayuning Arcapada sampun pepak. Sedaya sampun tumurun ananging nengga kersaning para hyang tata winanci rikala badhe anggelar lakon tutuking jaman Kalabendu. Sedaya kedah kadya samirana kang asrep boten memedi rikala badhe tumurunipun kamulyan jati mring Tribhuwana. Ya berarti ini semua Sudah. sudah selesai.
udah selesai. Akhirnya jam segini udah selesai. Gitu. Jadi Iya, mungkin udah ini paling disampaikan, cepet ya udah Mas. selesai dan artinya nggak tahu gitu ya. Ya lanjut Mbak. Apa monggo Mbak Omeng apa Mbak Vicky mau ngomong apa? Aku cukup sih Mas, karena aku itu tadi yang penting tuh poinnya suaranya buaya tadi loh Mas. Beda tuh suaranya gitu ya. Eh, Ya, Oke, moga Mbak. Niko Mas. Nah, Mas Niko kan pernah cerita tentang salah satu pimpinan di sini yang maju sendiri hadapi lawan. Berarti kan kesatria itu harusnya memang berani maju selesaikan masalahnya, bukan kabur dan cari selamat sendiri ya Mas. ya apalagi nggak berani pulang Mbak. Terus bojone itu sing ning omah gitu. Bojo anak itu ora ora ngono Mbak di Satrio Mbak. Oke, Mas. Sudah jelas memang bukan kesatria Mas. Iya. Oke, oke Mas. Matur nuwun Mas. Terus Mbak Vicky dan Mas, Niki sebelum ditutup ada yang perlu ditambahkan? Kalau aku sih udah sih Mbak, aku nggak ada. Karena aku mempersiapkan untuk ini kejutan-kejutan di Kopdar aja. Dari sekarang udah siap-siap Mbak. Iya, nanti di kopdar aja. Tapi di Oke. kopdar Iya, mungkin kalau kayaknya perlu gantian Mbak. Kita gantian yang nanya, mereka yang jawab ya Mbak ya. iya, benar. Itu loh maksudnya. Jadinya sudah mempersiapkan pertanyaan aku tuh Mas. Nah, jadi Persiapannya kan tuh di situ. ini Sejauh mana udah Mbak apa ada. namanya? Kalau dikatakan kopdar di Bogor akan beda, iya karena gantian kita yang nanya, mereka yang jawab gitu kan. Benar, benar banget. Benar banget. Jadi Gitu. tidak wajib tapi nggih Mas nggih untuk hadir. Enggak, Nggih. enggak wajib. Hmm. Hmm. Cuma asal ketemu kok. Nggih. Ya gitu dulu Mbak. Nggih. Cukup segitu Oke. dulu. Baik. Oke, kalau begitu Oming tutup IG live hari ini. Kang Arso purnaning IG live kita dinten menika. Matur gung ing panuwun dening Ki Tunggul Jati Jaya Amung Rogo. Kang sampun arso medar sedaya puspitorum. Kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi. Sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka. Anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerto tentreming jagat raya. Ingat ya menyanar, ini semua cuma dongeng, jadi jangan terlalu serius mantengin ARC. Saya dengan Oming, ada Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda. Jangan diingat tiap Rabu malam dan lupakan waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam menyan. Dadah. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.